Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran prakarya. Oke, di pertemuan pertama ini kita akan memasuki bab pertama, yaitu tentang kerajinan bahan keras. Anak-anak sekalian pasti sudah tahu apa itu kerajinan bahan keras dan amat sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti ketika kita melihat kursi yang terbuat dari bambu, kursi yang terbuat dari rotan. Nah, itu termasuk dalam salah satu contoh dari kerajinan bahan keras. Nah, di kerajinan bahan keras ada prinsip dari kerajinan bahan keras itu sendiri. Yang pertama, keunikan dari bahan keras. Nah, keunikan dari bahan keras secara tidak langsung kita pasti melihat bagaimana cara mereka membuat kayu yang masih kasar atau masih bulat serta ada kulitnya, itu dibentuk seunik mungkin menjadi sebuah kursi, atau bambu yang tadinya masih bulat dan masih kalau kita pegang bisa melukai tangan, itu dibentuk menjadi kursi, dibentuk menjadi kipas dan lain-lain sebagainya. Nah, itu bentuk dari keunikan dari kerajinan bahan keras. Itulah kita seharusnya bisa mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita, sehingga kita yang berada di bangsa Indonesia ini memiliki banyak sekali hal-hal yang dapat kita bikin untuk menjadi atau kita buat menjadi suatu bentuk kerajinan. Apalagi Indonesia termasuk ke dalam negara yang kaya akan hasil alamnya. Contoh mulai dari kayu, rotan, bambu, kemudian batok kelapa, serat-serat, terus dan masih banyak lainnya yang bisa kita buat untuk suatu kerajinan yang bernilai, terutama bernilai ekonomi. Itulah keunikan dari kerajinan bahan keras. Setelah itu kemudian ada keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Nah, suatu produk kerajinan yang kita buat itu pasti mempunyai nilai. Mungkin ada nilai seni atau nilai yang bisa diperjualbelikan seperti nilai ekonominya, seperti itu. Nah, dan kita juga harus bersyukur lagi karena Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kita tangan-tangan yang bisa menciptakan hal-hal yang unik dan menarik di diri kita. Terutama misalnya bisa kita lihat ketika kita mengunjungi suatu tempat atau di rumah kita sendiri, kita temukan ada kursi rotan, itu kan tercipta dari tangan-tangan manusia yang ibaratnya bisa dikatakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk nilai dalam produk kerajinan itu ada 4. Yang pertama itu nilai dengan fungsional. Nah, nilai fungsional ini merupakan hal yang dirancang untuk mampu melakukan kegiatan yang praktikal dan lebih mengutamakan fungsi. Fungsi misalnya kita fungsi dari kerajinan yang kita buat itu apa? Contoh ketika kita menganyam anyaman bambu, membuat keranjang atau membuat penampi beras contohnya. Nah, itu berfungsi untuk menampi beras. Kita lebih melihat ke apa yang kita dapatkan, fungsi apa yang kita dapatkan, apa manfaatnya dari barang yang kita buat, seperti itu. Nah, kemudian ada produk yang kita buat dengan nilai informatif. Nah, kalau dengan nilai informatif ini seperti sesuatu yang berkaitan untuk memberikan informasi. Nah, contohnya ketika kita membuat pin dari bahan kaleng, itu kita kasih label, misalnya kasih label sarden atau kasih label nama-nama bola atau kasih label susu Indomil dan lain-lain sebagainya, itu menunjukkan bahwa kerajinan tersebut ada nilai yang memberikan informasi kepada orang lain.
Itu fungsinya. Nah, kemudian juga ada produk dengan nilai simbolik. Nah, kalau menurut nilai simbolik ini, nilai-nilai simbolik adalah sesuatu yang biasanya merupakan tanda yang kelihatannya menggantikan suatu gagasan atau objek tertentu, begitu. Seperti kita lihat di mana ya? Dulu saja di Kabupaten Mukomuko ini ada patung di bundaran. Nah, patung itu bisa melambang dari pahlawan yang ada di Mukomuko. Itu juga salah satu contoh kerajinan bahan keras. Selain dari itu ada lukisan-lukisan. Kalau kita pergi berkunjung ke suatu tempat, misalnya di sana ada lukisan-lukisan atau cerita-cerita yang diwakilkan melalui lukisan-lukisan yang dipajang di suatu tempat tertentu, itu juga bisa. Nah, kemudian ada nilai prestisi atau wibawa. Nah, nilai prestisi ini merupakan sebuah kehormatan atau wibawa yang dimiliki seseorang yang akhirnya membuat dirinya berbeda. Contoh, ketika seseorang membeli suatu kerajinan yang berupa tas kulit, misalnya membeli kerajinan tas kulit dari itu ciri khas dari Bandung gitu. Nah, ketika dibawakan ke sini ke daerah kita, dia tampak berbeda dengan orang lain. Itu menunjukkan bahwa dia sudah mempunyai wibawa atau mempunyai nilai prestisi tersendiri daripada teman-teman yang lainnya. Kita misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya ada aspek rancangan dalam produk kerajinan. Nah, dalam membuat produk kerajinan itu kita mempunyai ancang-ancang atau rancangan yang tidak terlepas dari salah satu unsur penting, yaitu bagaimana melakukan pertimbangan saat membuat rancangan yang dapat melibatkan berbagai aspek teknologi serta mengandung tanggung jawab terhadap budaya bangsa Indonesia. Nah, produk kerajinan yang mengandung banyak faktor yang perlu menjadi bahan acuan dan dapat dipertimbangkan. Tetapi dalam merancang produk kerajinan ini ada beberapa faktor permasalahan yang objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum kita merancang kerajinan bahan keras. Yang pertama itu ada faktor teknis. Di dalam faktor teknis ini ada metode produksi yang handal. Seharusnya kita bisa membuat metode produksi agar bagus hasilnya. Kemudian penerapan daya atau dayanya menggunakan mesin atau manual itu juga harus kita rancang. Terus tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Nah, setiap tangan manusia itu kan berbeda-beda. Ada yang mahir dalam membuat kursi tapi belum terlalu mahir. Ada juga yang sudah mahir dalam membuat lukisan tapi ada yang tidak bisa sama sekali, begitu. Jadi kita harus merancang siapa saja yang bisa membuat kerajinan ini. Itu pertama faktor teknisnya. Jadi kita harus cari orang yang benar-benar bisa dalam membuat kerajinan ini. Kemudian faktor ekonomisnya. Dalam kita membuat kerajinan kita harus tahu bagaimana pemasarannya nanti, bagaimana persaingannya nanti. Kira-kira kalau dijual dengan harga segini, apakah ada orang yang mau membeli atau bagaimana, begitu. Kemudian sistem pemasok atau distribusi. Nah, kita harus memilih apakah kita mendistribusinya atau kita menunggu orderan dulu baru kita bikin, atau kita bikin kemudian istilah dengan sekarang ini ada barangnya ready gun atau barangnya open order dulu. Nah, bisa seperti itu juga. Nah, jadi kebijakan pencipta. Nah, kita juga harus merancang kebijakan pencipta atau hak cipta agar karya-karya kita nanti tidak ditiru orang lain. Itu juga bisa. Nilai jual dan keberadaan suku cadang atau sumber daya, bahan, dan alat. Nah,
nilai jual seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Bagaimana jika kita menjual dengan harga yang mahal, apakah ada yang mau membeli? Jikalau kualitas kita bagus, tidak masalah kita menjual dengan harga yang mahal. Kemudian suku cadang yang kita buat, apakah alatnya nanti akan ada lagi? Apakah suku cadangnya ada? Begitu. Kemudian kita harus melihat selera masyarakat. Nah, terkadang selera masyarakat juga menjadi salah satu penyebab atau faktor yang mempengaruhi nilai ekonomis. Kemudian ada nilai ergonomis. Nah, maksudnya faktor ergonomis. Di faktor ergonomis ini kita harus melihat kenyamanan. Apabila kita membuat sesuatu tanpa didasari dengan kenyamanan, otomatis kan susah orang membeli. Kemudian keamanan. Gimana kalau kita menggunakan sesuatu ini ataukah aman ataukah tidak? Kemudian itu kesesuaian. Sesuai nggak dengan kita? Kemudian ada kepraktisan. Kadang 4 faktor ini juga menjadi masalah untuk seseorang membeli suatu produk. Nah, kemudian ada faktor sains dan teknologi. Faktor sains dan teknologi. Sekarang ini terdapat unsur kebaruan atau temuan baru, inovasi baru dengan modifikasi yang baru. Terkadang ada orang atau pembeli yang kurang menyukai hal-hal yang terlalu misalnya seperti kerajinan berbahan kayu, ada yang kurang menyukai seperti itu. Dan di mana sekarang dengan majunya teknologi, mereka membuat dengan benda-benda itu lebih praktis seperti itu. Kemudian selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Kadang kita mudah ketinggalan zaman, model kerajinan bahan keras kita ketinggalan zaman karena teknologi yang maju dengan begitu cepat. Itu juga merupakan faktor yang penghambat yang menjadi masalah dalam pembuatan kerajinan bahan keras. Kemudian ada faktor estetika. Nah, faktor estetika menampilkan bentuk keindahan. Sekarang kita susah menampilkan bentuk keindahan dari suatu produk atau kerajinan yang kita buat. Terus memiliki daya pikat. Nah, seharusnya juga seperti itu. Terjadi keserasian, penggarapan yang rinci atau detail, perupaan atau pewarnaan, kesan atau gugahan yang ditampilkan. Nah, di dalam faktor estetika ini terkadang ada yang menyukai warna yang berbeda, ada yang menyukai warna yang alami. Jadi kita harus melihat situasi, kira-kira orang ini maunya seperti apa, warnanya seperti apa dalam kerajinan bahan keras yang kita buat. Kemudian ada faktor kondisi lingkungan. Nah, itu nilai budaya juga mempengaruhi faktor permasalahan. Selain itu, kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Kita contohkan saja seperti barang-barang seperti kursi rotan. Itu kan jarang penggunaannya. Nah, tapi lebih banyak memilih ke yang lebih maju seperti kursi busa dan lain-lain. Nah, kemudian kita masuk ke jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Nah, di sini ada 2 jenis kerajinan bahan keras. Yang pertama itu ada kerajinan keras alam. Nah, kerajinan bahan keras alam ini adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam, baik hutan, bumi, maupun perairan Indonesia. Sifatnya pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Contohnya yang ada di alam itu seperti kayu, bambu, rotan, dan lain-lain. Nah, kalau kerajinan yang dibuat dari benda keras itu kecenderungannya memiliki daya tahan yang lama atau bisa bertahun-tahun.
Apalagi kalau dirawat dengan baik atau bisa jadi kualitasnya tidak berubah, hanya saja benda keras itu kecenderungannya memiliki daya tahan yang lama atau bisa bertahun-tahun. Apalagi kalau dirawat dengan baik atau bisa jadi kualitasnya tidak berubah, hanya saja mungkin pewarnaannya yang bisa menjadi pudar. Nah, terus yang kedua ada bahan keras buatan. Bahan keras buatan ini adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Biasanya itu contohnya seperti kaleng, kaca, dan lain-lain. Nah, kaleng itu kan berasal dari logam dan besi tipis yang dilapisi timah. Sifatnya ringan tapi kuat. Nah, sedangkan kaca itu berasal dari pasir, silika, dan beberapa oksida. Sifatnya transparan, tembus pandang, rentan, dan mudah pecah. Oke, baiklah anak-anak, Ibu rasa cukup sampai di situ. Ini ada latihan, silahkan dikerjakan dan Ibu tunggu sampai nanti malam pukul 9 WIB. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.